hati yang menyembah, hati yang melekat dengan Tuhan. Itulah kerinduan setiap kita. Mari malam hari ini kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan pujian kita, kita mau berikan penyembahan kita hanya bagi Dia, Allah yang terlalu amat baik di dalam kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar atas setiap kami, atas pengorbanan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur sebagai rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Dan kami rindu saat ini kami terus masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami terus mencari wajah-Mu Tuhan. Sehingga kami dapatkan kekuatan hanya di dalam-Mu Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu menjalani hari-hari kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh kekuatan yang daripada Tuhan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hadir memenuhi setiap kami. Roh Kudus, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus, ya nama sikira latakan ya nama sikira ya latakan ya nama. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Ya nama sikira ya latakan ya latakan ya sikira ya nama sikira. Ya nama sikira latakan ya latakan ya nama sikira ya nama para nama sikira. Setiap kami Tuhan, kami rindu selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Bapa, lebih dari segalanya. Kami rindu akan Engkau. Peluk setiap kami dengan dekapan kasih-Mu Tuhan. Peluk setiap kami dengan erat Tuhan, dengan kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segenap hati kami mau beri terus yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Dengan segenap hati, ya Tuhan. Dengan segenap jiwa, ya Yesus. Dengan kekuatanmu
bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau hadir memenuhi setiap kami Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami, penuhi setiap kami Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup kami, baik suka maupun duka. Tapi kami mengucap syukur, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada dalam hidup kami, memberi kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita dan sejahtera atas kami, sehingga kami kuat menjalani hari-hari kami. Sebab Engkau ada dalam hidup kami, dan kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau terus bersyukur buat semua yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Yesus, terima kasih. Ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya Tuhan, Kau Tuhan, Kau yang setia, Kau yang setia Bapa menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ya Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang baik dalam hidup kami. Saatnya kami menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami. Apapun yang akan Kau sampaikan atas setiap kami Tuhan, biarlah membawa kami semakin dekat, semakin melekat dengan Bapa. Dan kami terus berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus
membawa kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur malam hari ini saya boleh berada di tempat ini untuk berbagi tentang firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup manusia ini hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu tahun depan itu seperti apa, bulan depan itu kita seperti apa, minggu depan kita seperti apa, besok pagi kita seperti apa. 1 jam ke depan kita juga tidak tahu. 1 menit ke depan pun kita tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Kita tidak tahu Indonesia seperti apa. Ya, tahun ini adalah tahun politik. Banyak orang meramalkan bahwa di dunia akan terjadi resesi pada tahun ini. Bahkan sejumlah negara, ya, seperti di Amerika, kalau kita melihat di media-media sosial, banyak penjarahan di Amerika sana. Kemudian Bank Dunia juga memprediksi bahwa tahun ini, tahun 2023 akan terjadi perlambatan ekonomi. Dari proyeksi ekonomi yang sebelumnya tumbuh 3,2% jadi 2,7%. Memang pemerintah Indonesia tetap optimis, tetapi diminta kita semua waspada. Kita harus waspada. Nah, pada malam hari ini secara singkat saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar ya, untuk menghadapi tahun ini itu seperti apa. Kita baru melewati tahun 2023 ini sekitar 3 bulan lebih, dan kita akan menginjak pada bulan yang keempat ini. Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita, ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu di dalam Matius 6 ayat 11. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, ini merupakan bagian dari doa Bapa kami, yang merupakan doa yang sering kali kita doakan. Bahkan mungkin di antara kita hafal tentang doa Bapa kami ini, tetapi mungkin di antara Bapak Ibu tidak tahu persis maknanya. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama tentang makna dari doa Bapa kami ini menghadapi tahun krisis tahun 2023 ini. Pertama kita akan belajar tentang hari ini. Mengapa Tuhan mengajarkan doa hari ini? Ya. Sekali lagi, berikanlah kami pada hari ini. Mengapa hari ini? Ya. Mengapa tidak minggu depan? Mengapa tidak 1 bulan? Mengapa tidak 1 tahun kita minta? Berikanlah kami pada tahun ini makanan secukupnya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, agar ada hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, Tuhan minta supaya kita setiap hari intim dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan hari ini? Yaitu agar hidup kita ada di dalam ketergantungan dengan Tuhan. Bapak Ibu ingat tentang perjalanan bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir menuju tanah Kanaan? Ya. Ketika mereka mengalami kelaparan, mereka bersungut-sungut, Tuhan berikan mana. Namun Tuhan memberikan aturan. Di
dia boleh mengambil pada hari itu sebanyak mungkin, ya, sesuai dengan keperluannya. Ya, itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika pada hari Sabat mereka boleh mengambil 2 kali lipat. Bapak Ibu, dengan mengambil setiap hari, maka bangsa Israel terjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan mereka hidup sepenuhnya tergantung dengan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mencatat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah keselamatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan tubuh kita. Kita tidak bisa mengandalkan fisik kita, aktivitas kita untuk keselamatan kita. Karena keselamatan kita itu Tuhan yang memberikan. Berikutnya Bapak Ibu, Tuhan menghendaki setiap hari kita datang kepadanya, sebab Tuhan selalu menyediakan berkat-Nya setiap hari. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam teks ini yang namanya baru, ya, itu dalam bahasa lain kadas, yang artinya di dalam bahasa bukan hanya new thing, di dalam bahasa Inggris bukan hanya sesuatu yang baru, tetapi terjemahan mengatakan bahwa itu adalah fresh, sesuatu yang selalu fresh yang diberikan Tuhan setiap hari. Sehingga Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini sangat-sangat jelas mengatakan bahwa kasih setia Tuhan kepada umat-Nya tidak pernah berkesudahan dan rahmat-Nya akan selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu, jika kita mengimani ayat ini, maka sepatutnya setiap hari kita bangun pagi, kita tidak ada kekhawatiran lagi. Karena Tuhan bilang, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Tidak ada kecemasan bagi kita dan tidak ada lagi kita bersungut-sungut keluar dari mulut kita, hari ini kita makan apa. Karena Tuhan menjamin. Sebagai orang percaya, sekali lagi, Tuhan menjamin rahmat-Nya selalu baru di dalam untuk kehidupan kita. Sebaliknya, kita tidak bersungut-sungut, sebaliknya kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur. Kita melakukan puji-pujian setiap hari atas rahmat Tuhan yang luar biasa. Pemazmur menulis di dalam Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan ingin setiap hari, setiap saat kita dekat dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Ya. Maka pemazmur yang ditulis oleh Daud ini akan menjadi rema bagi kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, ini ada sebuah nyanyian kan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketergantungan seperti itulah yang selalu menghiasi hidup kita tiap hari bersama Tuhan. Jangan Tuhan dijadikan tambal butuh Bapak Ibu. Ketika kita butuh, kita datang pada Tuhan. Tetapi ketika tidak butuh, kita meninggalkan Tuhan. Sekali lagi Tuhan ingin kita hidup
intim dengan Tuhan. Tuhan ingin sepenuhnya hidup kita tergantung daripada Tuhan. Ya. Kata berikutnya adalah secukupnya. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, and my God will meet all your need according to the riches of His glory in Christ. Jadi Bapak Ibu, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita apa? Seperlunya. Keperluan kita yang dipenuhi. Kalau keinginan kita, nanti dulu. Bapak Ibu, kita harus membedakan kebutuhan dan keinginan. Tuhan ingin memenuhi semua keperluan kita. Tetapi belum tentu keinginan Tuhan itu bisa terpenuhi. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita punya anak, ya. Ketika kita melihat anak sepatunya sudah jelek, misalkan, orang tua, anak-anakmu tidak usah meminta, kita melihat sepatunya sudah jelek, kita berpikir, oh anak ini sepatunya sudah jelek, mari kita berikan sepatu yang baru. Kebutuhan, sekali lagi, itu kebutuhan. Kalau keinginan beda lagi. Kalau keinginan contohnya, misalkan anak baru SMP minta sepeda motor. Ya. Kebetulan anak saya tidak pernah SMP itu dibelikan motor. Baru dibelikan motor sesuai dengan umurnya. Karena apa? Karena seusia anak SMP ini tidak pantas karena risikonya sangat besar ketika kita membelikan sepeda motor. Tuhan pun demikian. Kalau kebutuhan kita, keperluan kita tidak bisa diminta. Kalau kita percaya, Tuhan akan memberi. Ya. Tuhan akan memberi. Amsal 30 ayat 8 sampai 9 ada perkataan yang luar biasa. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya. Di terjemahan King James berkata, our daily bread. Dalam terjemahan Today English Version, give us today the food we need. Makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita yakin berdoa seperti Tuhan Yesus katakan, berikanlah kami pada hari ini yang secukupnya, maka kita akan cukup. Cukup Bapak Ibu itu dalam arti yang sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Cukup kita di dalam pemeliharaan anak-anak kita. Cukup kita membantu banyak orang. Cukup kita memberi persembahan kepada Tuhan. Itu cukup Bapak Ibu. Sekali lagi, cukup ini punya arti yang sangat dalam. Maka Bapak Ibu, di dalam menghadapi krisis ini belajar mencukupkan diri secukupnya. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita belajar secukupnya maka jangan kita serakah. Nah, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, Tuhan mencukupkan dengan apa? Mana dan burung puyuh.
Tuhan memerintahkan agar mereka mengambil secukupnya saja. Tetapi Bapak Ibu, mereka serakah dan mengambil lebih dari yang seharusnya. Dan ini membuat Tuhan marah. Sehingga mereka yang serakah mati kena tulah yang diberi nama Kibrot Tawa, yang berarti kuburan orang serakah. Keserakahan merupakan bentuk ketidakpercayaan akan pemeliharaan Tuhan. Dan Bapak Ibu, tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan yang positif antara kekayaan dan kebahagiaan. Kekayaan, keserakahan tidak akan membuat hidup kita semakin kaya. Keserakahan justru akan membuat jiwa kita miskin dan akhirnya menghancurkan kita sendiri. Mungkin secara materi kita semakin kaya, tetapi apa artinya semuanya itu jika kita mengabaikan keluarga, mengabaikan pelayanan dan diri kita, ya. Banyak orang yang bekerja keras terus dari siang malam, ya, tanpa jeda. Alasannya apa? Kepentingan keluarga, supaya keluarga saya tercukupi, bekerja siang malam. Tetapi seringkali, ya, mengabaikan dirinya sendiri. Ya, kesehatannya tidak terus, semua tidak terus. Akhirnya apa? Sakit, Bapak Ibu. Orang itu sakit, ya, karena ingin terus cari duit sampai puas, tapi dia tidak mengabaikan dirinya sendiri. Dan keserakahan itu tidak pernah habis. Dan keserakahan itu akan berhenti setelah menghancurkan hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk mencukupkan diri sehingga kita punya banyak waktu, tidak hanya untuk mencari, tetapi juga untuk menikmati. Kalau kita terus ngoyo, ya, cari duit terus, ya, ngoyo aja Bapak Ibu, ya. Kapan kita menikmati? Tuhan mengajarkan kita agar kita tidak serakah. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Kita tidak boleh serakah, tetapi kita diajar oleh Tuhan secukupnya. Dan kita ingat di dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan menghendaki kita menikmati hidup kita hari ini tanpa khawatir, tanpa memikirkan kehidupan hari esok. Hari esok ada berkat Tuhan yang selalu baru. Ya. Kemudian ada pertanyaan nih, dengan demikian apakah kita tidak perlu bekerja? Ada orang berpikir bahwa dia malas karena dia berpikir bahwa Tuhan akan mencukupinya. Tetapi ada orang yang dengan bekerja keras mendapatkan berkat yang berlimpah, sehingga justru melupakan Tuhan. Jadi ini selalu terjadi kontradiktif. Satu yang malas, dia berkata, nggak usah, aku berdoa saja, Tuhan akan kirim berkat. Nggak bisa Bapak Ibu, karena ketika manusia jatuh dalam dalam dosa kita sudah ditentukan bahwa untuk mencari makan kita manusia harus bekerja. Tetapi juga ada orang yang kedua ini, dia bekerja keras ingin mendapat uang sebanyak mungkin, tetapi dia lupa terhadap Tuhan. Ya.
Tetapi apakah kita boleh diberkati berkelimpahan? Apakah tidak boleh orang yang percaya itu diberi kelimpahan? Boleh. Paulus mengajarkan agar kita berbagi dengan mereka yang berkekurangan. 2 Korintus 8 ayat 13-14 berkata, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu, dengan demikian baik yang berkelebihan maupun yang berkekurangan sama-sama mengalami kecukupan dan memuji Allah. Sekali lagi, apakah kita boleh menolak berkat Tuhan? Enggak boleh. Apakah kita boleh berkelimpahan? Boleh. Tetapi kelimpahan itu harus berbagi. Minta hikmat Tuhan. Banyak orang yang perlu ditolong. Jangan serakah. Banyak orang yang perlu ditolong. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, agar kita tetap kuat, tetap hebat di dalam krisis, ya, menatap gelapnya tahun ini. Yang pertama adalah kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari. Yang kedua, hidup secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Dan ketiga, bagi mereka yang diberkati lebih, berbagilah terutama pada kawan-kawan kita seiman. Karena itu ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru.
Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman itu menjadi berkat bagi kami semua. Baik hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini dalam penyampaian, maupun setiap orang yang mendengarkan, biarlah semuanya Engkau berkati, dan terlebih kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.